Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Fadli. Saya akan mengajar sistem komputer di 10mm sekarang ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan pada elektronika digital. Nah, materinya seperti ini. Nah, di elektronika digital kita mengenal ada beberapa sistem bilangan. Kenapa ada sistem bilangan? Karena komputer itu tidak bisa berkomunikasi dengan kita seperti kita berbicara. Kita bisa A, B, C, D, dan sebagainya, tapi komputer tidak mengenal itu. Karena komputer hidup berdasarkan listrik. Listrik cuma ada dua mode. Ada satu atau ada satu dan nol. Satu itu ada listrik, nol itu tidak ada listrik. Nah, kapan dia ngitungnya? Kayak Morse gitu. Dia ngitungnya ada listrik atau tidak listrik ya. Dia diatur sama clock atau waktu. Nah, dalam komputer sistem 0 dan 1 ini dikembangkan menjadi banyak sistem bilangan. Nah, sistem bilangan yang kita kenal sekarang ada 4. Pertama yaitu biner. Saya tuliskan materinya ya, ini biner. Ini ada biner awalnya ya, 01. Ini saya kasih contoh abjad 1 sampai 17 ya, 15, 16 ya, 0 sampai 15, ada 16 sebagai contohnya. Di desimal kita mengenal angka 0 sampai 9. Biner 0 sama 1, oktal 0 sampai 8 saja, sampai 7. Heksadesimal 0 sampai F. Kenapa seperti ini? Nah, ini berawal dari basisnya masing-masing bilangan. Di desimal saya contohkan. Di desimal basisnya itu ada 10. 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tidak. 10 karena 10 dibentuk dari angka 1 dan angka 0. 11 dari apa? Dari angka 1 dan 1. Itu. Jadi basis itu dasar angka, tapi huruf yang kita gunakan buat komunikasi. Kalau di desimal berarti ada 10 angka, 0 sampai 9. Kalau di biner apa? Basisnya cuma 2, tidak 10. Basisnya 2, 2 apa saja? 0 dan 1, yaitu listrik. Ada listrik atau tidak ada listrik. Kemudian oktal. Kalau oktal itu dia ada 8. Nah, 0 sampai 7. Gunakan nanti buat apa? Ini dulu. Kemudian heksadesimal itu ada 16. 0 sampai F. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah A, B, C, D, E, F. Sih harus seperti itu. Kembali lagi nanti kepada penggunaannya. Kalau biner itu dalam komputer itu bahasa yang paling sederhana, paling primitif gitu. Karena ya itu tadi komputer tidak bisa mengerti kalau kita bilang sekarang berarti nyalakan lampu, kan banyak sistem lampu otomatis ya. Ataupun ketika kita mengirim WhatsApp kan ada tombol send ya, send. Ketika di tombol send dia nggak ngerti itu kalau tulisan send atau gambar send itu dia nggak ngerti. Tapi di situ dikasih perintah bahwasanya untuk send kirim kode 1 gitu. Nyalakan, kirim. Nah, kirim kode 1 dia akan mengirim WhatsApp. Nah, di komputer basisnya ada biner. Terus kenapa kok ini misalkan di biner ada 0 kok 0000, 1 kok 001. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, pada dasarnya kita mengenal 4 jenis sistem bilangan. Desimal, biner, oktal, heksadesimal. Desimal basisnya 10 angka yang membentuk angka-angka yang keseluruhnya. Biner cuma punya 2 angka untuk membentuk seluruh kode komunikasinya dia. Oktal punya 7 angka 0 sampai 7 membentuk kode komunikasinya dia. Heksadesimal 0 sampai F ada 16. Contohnya kalau biner ya, biner tadi contohnya itu buat komunikasi yang paling sederhana gitu. Komputer antara IC sama IC gitu, atau komputer sama komputer. Data kita, misalkan kita video call, chatting, itu ketika kita ngirim hai apa kabar gitu, itu yang dikirim bukan tulisan hai apa kabar. Nah, kata per kata itu diterjemahkan, H itu huruf apa, nanti diterjemahkan sama komputer sampai ke level paling dasar, sampai levelnya ada listrik atau tidak listrik. Nah, itu dikirimkan kayak Morse, tik gitu. Semua ini modelnya ada listrik atau tidak ada listrik. Itu biner. Jadi kodenya seperti ini. Nanti cara menghitungnya saya kasih tahu. Itu contoh penggunaan biner. Desimal 0 sampai 10 ini biasanya sering kita gunakan untuk komunikasi. Komputer pada awalnya itu menggunakan komputasi desimal. Dari desimal, kalkulator itu diterjemahkan juga sama ke arah biner untuk komunikasi. Oktal buat apa ya? Sama sih, dia biasanya digunakan untuk coding biasanya di desain grafis dan sebagainya. Tapi yang sering kita temui adalah di heksadesimal.
Kalian anak MM untuk jurusan multimedia, nanti kalau kalian mengenal ada kode warna atau kalian pada saat browsing terus kemudian inspect elemen, kemudian mungkin masih asing ya, browsing ada kode-kode warna biasanya diawali oleh pagar. Misalkan kodenya saya tuliskan pakai papan tulis ya, kecil. Kodenya misalkan dia menggunakan pagar F000. Nah, ini adalah kode warna dari yang ada di dalam komputer. Nah, dia menggunakan heksadesimal. F ini berarti 16, 0 berarti 0. Nah, dia akan menampilkan warna tertentu dari suatu itu. Misal kalau F berarti dia putih, F semua ya. Ini F, kalau 000 semua berarti dia hitam, nggak ada warnanya. Kode warnanya seperti itu heksadesimal. Nanti kalian akan mengenal itu, supaya kalian di multimedia, kalian membuat desain, basis kalian itu jadi kan antara layar komputer kan warnanya beda gitu. Tapi biar sama, standarnya sama. Kamu mau pakai warna apa? Saya mau pakai warna hitam, berarti warnanya 00, kode warnanya 00. Heksadesimal itu akan menggunakan kode warna tersebut. Kita lanjut. Sudah 6 menit ya. Nah, sistem bilangan pada elektronika digital nih. Tadi saya jelaskan tentang base atau radix tadi ya. Desimal ada 10 angka. Tadi basis atau radix sebenarnya ada 10. Ini nanti kalian bisa baca lebih detail lagi, gampang lah. Nah, ini kita langsung pada contohnya ya. Kita contoh ambil bilangan desimal 235,12. Koma ya ini ya. Ini kelihatan nggak? Kalau itu kurang kelihatan saya zoom lagi. Nah, angka ini yang kita akan gunakan sebagai contoh. Sedikit. Teksnya kelihatan. Oh, berarti saya lobet. Oke. Nah, kita akan menjabarkan sama di semua sistem bilangan. Ketika kita menuliskan 235, itu dia akan dijabarkan menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik. Misalkan di 235,12. Angka 2 di awal itu mewakili nilai ratusan. Tadi basisnya 10 ya. Nah, ini di angka 2 yang awal. Nah, kita mulai sebenarnya bukan dari angka 2, tapi angka yang setelah angka koma ini, dari angka 5. 5 dia basisnya basis awal. Basis awal itu 0. 2, 3, 5. Basis awal itu 0. Nah, basis 0 berarti pangkatnya 0. 10 pangkat 0 berapa? 1. Kayak gini. Nah, 10 pangkat 0 itu 1. Dan itu boleh dicoba di komputer. 10 pangkat 0 itu 1. Kemudian di angka setelahnya itu 5 kan satuan, berarti 10 pangkat 0. Kemudian 3 ini puluhan, pangkatnya 1. Kenapa pangkatnya 1? Bukan tadi kan 1, selanjutnya 2 gitu. Enggak. Jadi mulainya itu kalau di komputasi itu mulai dari 0, 1, 2, 3. Mulai dari 0 dulu. Jadi angka kedua itu puluhan, berarti pangkatnya 1. 10 pangkat 1 adalah 1. Masih recording ya. Saya lanjutkan, mohon maaf tadi baterai kartunya lowbat. Teruskan tadi sampai 235,12. Nah, kalau di satuannya itu saya ulangi ya.
10 pangkat 0. Angkanya mulai dari 0 basisnya. Perhitungan komputasi. Pangkat 0. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Kemudian di puluhan itu 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah bilangan tersebut, 10 ya. Kemudian yang angka 2-nya itu adalah ratusan, 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 saya tahu ya. Kayaknya ini basis matematika SMP kayaknya sudah dipelajari ya. Nah, lalu kalau koma, di belakang koma gimana? Pangkatnya adalah min 1. Berarti dikali 10 sama dengan dibagi 1 dibagi 10. Nanti sama dengan 0,1. 1/10 ya. Kemudian yang kedua, angka 2 yang terakhir nih, paling belakang ya, 12. 2-nya itu dia per seratusan kan. 10 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 100. 2 per 100 jadi 0,02. Jadi seperti ini. Dalam desimal itu angkanya 235 itu dipecahkan seperti ini. Jadi sistem bilangannya seperti ini dalam sistem desimal. Nanti di sistem-sistem lain juga seperti ini. Tapi angkanya sesuai dengan basisnya. Kalau di sini awalnya kali 10 pangkat 2, nanti kalau di tempat lain nanti kali berapa? 7 pangkat 2 kalau yang basisnya oktal. Atau misalkan basisnya desimal berarti 2 pangkat 2 gitu, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke sistem bilangan biner. Saya zoom lagi. Nah, sistem bilangan biner tadi basisnya adalah 2 karena cuma ada 2 angka yang membentuk angka-angka di dalam biner, yaitu 0, 0 dan 1. Nah, setiap angka punya bobot seperti ini. 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, 3 pangkat 4 gitu. Lalu ngitungnya seperti apa? Kita langsung ke contohnya aja biar nggak bingung. Nah, misalkan kita punya angka biner 10 ini salah ya. Ini 1011 ya. 2 ini harusnya pangkatnya di bawah nih. Nah, ini di bawah, nanti tulisannya seperti ini nih. Seperti ini. Nah, ini saya zoom di bagian sini ya biar kita lebih fokus. Nah, ini sebagai contoh kode 1011 ini kode biner ya. Taunya kita biner kenapa? Karena dia ada subscript-nya di sini 2. Kalau desimal apa subscript-nya di sini? 10. Bisa juga dia menggunakan huruf. Kalau biner berarti pakai B. Kalau desimal berarti pakai D, delta. Kalau heksadesimal berarti pakai H nanti di sini. Kalau oktal berarti pakai O. Nggak mungkin pakai 0 ya, di situ O berarti kan. Nah, di sini contoh 1011. Ini kode. Semua angka yang 1011 itu sebenarnya bisa diterjemahkan pada biner, pada desimal atau pada yang lainnya juga. Ini saya contohkan 1011. Kita terjemahkan ke angka desimal yang biasa kita kenal, angkanya berapa? Sama, mulai dari angka yang pertama ini. Nah, kita zoom lagi ya. Nah, lebih jelas. Mulai dari angka yang paling belakang ini ya, paling belakang itu pangkatnya 0. 1 ini pangkatnya 1. 0 di sini pangkatnya 2. 1 yang paling depan pangkatnya 3. 0, 1, 2, 3. Kita hitung di papan tulis ya. Nah, mulai dari kita yang paling depan aja deh. 1 kali 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 berapa sih? 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 1 ya. Berarti 8. Kita simpan dulu 8 ya. Kemudian 0 kali 2 pangkat 2. Berapapun dikali 0 nggak usah dihitung ya. Kita langsung skip saja. Harusnya di sini kalau angka 1, ini berarti 4 2 pangkat 2 kan. Tapi karena 0 dikali berapa 0 sebenarnya 0. Kita skip langsung. Ke di sini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? Apapun yang pangkatnya 1 adalah bilangan itu sendiri. Berarti 2 pangkat 1 adalah 2. 8 ditambah 2. 8 ditambah 2. Kemudian yang terakhir adalah 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Sama, berapapun pangkat 0 adalah bilangan 1. Mau 1000 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Kita tambahkan 1. Ketika dijumlah, nah, tadi ada 8 yang paling depan.
8, 2, 1. 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11. Jadi 1011 ini adalah bentuk biner dari angka 11. Nah, jawabannya seperti ini. Lalu gimana kalau kita mau mengubah angka biner, angka desimal yang 1, 2, 3 sampai 9 menjadi angka biner? Kode komputernya gimana sih? Seperti ini. Misalkan kita mau menerjemahkan angka yang dekat sebelahnya aja ya, gitu yang paling gampang. Angka 10 aja ya. 10. Caranya adalah seperti ini. Nah, ini kayak porogapit ya di sini. Nah, kita akan mengkonversikan 10 menjadi bilangan desimal. Caranya seperti apa? 10 kita bagi menjadi 2. Bagi 2 ini gimana sih? Ya dibagi 2 saja biasa, tapi tidak. Kalau porogapit kan kita jelaskan jawabannya di atas langsung ya. Tapi kita jelaskan jawabannya di bawah. Nah, kita berkali-kali ya. 10 tadi dibagi 2 berapa? 5 ya. 5. Ada sisanya enggak? Ada sisanya enggak? 10 bagi 2, 5. Ada sisanya enggak? Tidak ada. Berarti kita tuliskan 0. 10 dibagi 2. Bagi 2. Ada sisanya enggak? Enggak ada. Bagi 2 adalah 5. Jadi, kalau nggak ada sisanya kita tuliskan 0 di sini. Nanti 5 kita bagi 2 lagi. Kalau ada sisanya berarti tuliskan 1. Ingat sisa ya. 5 dibagi 2 sama. 5 dibagi 2 sisanya adalah 1. Ya sih, berapa sih? Iya. 5 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 4. Ada sisanya tadi 1 ya. 1. Kemudian tuliskan jawaban 2 di sini. 10 bagi 2 5. Pas ya, 0 ya tadi. Gak ada sisanya yang atas ini. Nih. Kemudian yang 5 dibagi 2 hasilnya 2. Ada sisanya 1. 2 dibagi 2. Ada sisanya enggak? Enggak ada. 0. 2 dibagi 2 jawabannya berapa? 1 ya. Seperti ini ya. 2 kita bagi 2. Ini sebenarnya porogapit sama angka 2 ini kita hapus. Dibagi 2 jawabannya 0. Pas ya, nggak ada sisanya ya. Nah, di sini jawabannya 2 bagi 2 berapa? 1. 1 bagi 2 bisa nggak? 1 setengah ya. Nggak ada. Kita tidak mengenal setengah di sini. Mengenalnya dibagi 2 berarti sama dengan 0. Habis, tidak ada sisa lagi. 1 karena ada terakhir di sini 1. Berarti 2 dibagi 2 sama 1. Kita tuliskan 1 di sini. Nah, kode binernya adalah kita tulis dari bawah ke atas. Nah, ya. Jadi, kode biner dari 10 adalah 1 0 1 0. Gitu ya. Bedanya apa? Sama kayak tadi nih. Di sini kan itu bedanya dikit. Dihitung ketika kita konversikan 1 0 1 0 juga akan sama seperti ini. Ya, anggapnya 0 ya. 1 0 1 0. Angka pertamanya 2/3, angka keduanya 0, angka ketiganya 1 ya, 2/2. Di sini 0 kali 2/0 sama kayak tadi. 0 2/0 kan sama dengan 0 ya. 2/0 sama dengan 1 dikalikan 0, nggak ada. Nah, seperti itu. Contoh lagi ya, biar nggak bingung. Kita akan konversikan 12 menjadi biner ya, biar agak bingung lagi nih. Sudah saya habis, sebentar saya habis dulu ya. Nah, harusnya setiap video yang banyak gitu ya. Baik, kita akan mengkonversikan 12 menjadi biner. Kita bagi 2 ya. Terus tadi seperti ini ya. 12 menjadikan biner. 12 bagi 2 berapa? 6. Kita tulis jawabannya di bawahnya. Nah, 12 bagi 2, 6. Ada sisanya enggak? Enggak ada. Berarti angka biner nanti terakhir adalah 0. Kita 6 bagi 2 lagi. 6 bagi 2 berapa? 3. Ada sisanya enggak? Tidak ada. 3. Ini ya. 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah,
12 bagi 2 sama dengan 6. 6 nggak ada sisanya ya. 6 bagi 2 lagi nggak ada sisanya lagi. 3. 3 bagi 2 berapa? 1 ya. 1 ada sisanya nggak? Ada. Ada sisanya 1. Maaf. 1. 1 dibagi 2 ada sisanya nggak? Udah. 1 itu tadi. Sudah selesai. Nah, jadi seperti ini. Kode biner dari 12 adalah 1100. Nah, seperti ini kan. 1100. Masih sih gitu. Kita coba ya. Kita coba 1100 kita terjemahkan. 1100. Ini 1 kali berapa? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Garing Pak. Nah, 1100 ya, mulai dari 0, 1, 2, dan 3 dikali 0, ini kan dikalikan 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3. Nah, 0 sama yang ini 0 awalnya nggak usah kita hitung, itu belakangnya aja. 2 pangkat 2 sebenarnya berapa? 4 ya. Tuliskan di sini 4 ya. Yang ini 2 pangkat 3 berapa? 8. Yang belakang ini kan 0 kali berapa sama dengan 0 ya. Ini juga 0 kali berapa sama dengan 0. Terus kita 8 tambah 4 berapa? 12. Jadi sudah kita cek ya. 12 adalah bentuk biner dari 1100. Oke, sudah ada bayangan. Kurang lebih bagian-bagian yang lainnya juga akan seperti itu. Mungkin ini sudah 6 menit tambah 5 menit, 20 menitan ya. Untuk sampai sini biner dulu, nanti akan saya jelaskan lagi di video berikutnya tentang oktal, kemudian heksadesimal juga gitu. Oke, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.